Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan untuk peserta kelas percobaan online belajar bahasa Arab dari Afan. Belajar Mahir percakapan. belajar mahir percakapan. Sebelum kelas dimulai, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan apa yang itu Tasik Madu Darul Lugha. Tasik Madu Darul Lugha adalah lembaga pembelajaran dan syiar bahasa Arab yang bertempat di Kelurahan Tasik Madu, Kecamatan Lowaru, Kota Malang, Jawa Timur. Saat ini Tasik Madu Darul Lugha telah membuka kelas online, yaitu yang pertama kelas belajar bahasa Arab dari bacaan sholat yang telah berjalan. Yang kedua, kelas ilmu waris yang juga telah berjalan. Yang ketiga, kelas mahir percakapan bahasa Arab, Alhamdulillah, yang sedang kita laksanakan ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan tanyakan ke admin di grup. Untuk selanjutnya, Alhamdulillah, sudah hadir pengajar kita, yaitu Ustadz Rozi, yang dimana insya Allah akan menyampaikan materi yang beliau susun berbasis Al-Arabiyah Baina Yadaik. Saya akan sedikit membacakan biografi beliau. Nama Fakhrur Rozi, lahir di Sumeneb 28 Januari 1993, berdomisili sekarang di Kota Malang. Untuk gelar LC beliau didapatkan di Lipia, Jakarta. Riwayat pekerjaan yang pertama, tahun 2017 mengajar bahasa Arab di Lembaga Hufat Sunnah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang kedua, 2018 pengajar bahasa Arab di Musola Imam Syafi'i, Muis, Condet, Jakarta Timur. Yang ketiga, 2019 pengajar di Mahat Babu Salam, Depok. Keempat, 2020 pengajar di Mahat Al-Furqan, Gresik. Kelima, 2021 pengajar di MLSC Al-Aslin, Tangerang. Yang keenam, 2023 mengajar di Mahat An-Nama, Malang. Toyib, untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustadz Rosi untuk memulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. طيب أهلا وسهلا ومرحبا بكم ya طلاب العلم. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk sama-sama belajar bahasa Arab. Nama program kita Mahir Percakapan Bahasa Arab. Di sini kita menggunakan modul yang kita susun sendiri, tapi modul ini kita susun berbasis Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Jadi susunan pelajaran yang ada di dalamnya modelnya hampir sama dengan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, modul ini kita namakan Al-Manahijul Mubassatah fi Ta'limil Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha. Yaitu metode yang singkat atau ringkas atau mudah di dalam belajar bahasa Arab bagi orang yang tidak bisa berbicara atau tidak berbicara bahasa Arab. Jadi memang modul ini kita susun untuk orang-orang non-Arab atau orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab, supaya dengan modul ini diharapkan setelah mempelajari modul ini orang yang mempelajarinya bisa berbahasa Arab. Dan modul ini yang ada di hadapan kita saat ini merupakan jilid yang pertama, ya. Atau ibarat kata bahwasanya kitab ini akan digunakan di semester 1 daripada program Mahir Percakapan Bahasa Arab. Di modul yang pertama ini, di unit yang pertama kita akan belajar tentang atau belajar unit yang judulnya At-Tahiyatu wat-Ta'aruf. Ya. Di sini At-Tahiyatu wat-Ta'aruf artinya adalah penghormatan dan
perkenalan. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika kita ingin belajar bahasa Arab atau ketika kita bertemu dengan orang, pasti yang kita lakukan pertama kali adalah memberikan penghormatan atau yang kita kenal di dalam Islam dengan salam. Kemudian juga kita akan mulai yang namanya perkenalan. Makanya ini kenapa diletakkan di bab yang pertama, karena ini merupakan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang ketika dia awal ingin belajar bahasa Arab. At-tahiyatu, ya, ini merupakan masdar dari kata hayya yuhayyi, ya. Hayya yuhayyi yang artinya menghormati. Ya, at-tahiyya ini bentuk masdar dari fi'il atau dari kata kerja hayya yuhayyi. Ya, masdar ini merupakan kata benda daripada kata fi'il atau kata kerja. Maka hayya yuhayyi artinya menghormati, tahiyya artinya penghormatan. Dan at-tahiyya fil Islam, ya, penghormatan di dalam Islam itu qaulur rajuli assalamu alaikum, ya. Yaitu perkataan seseorang assalamualaikum. Wat ta'aruf, nah dan ta'aruf ini merupakan masdar dari kata ta'arafa yata'arafu, ya, yang artinya saling mengenal atau dengan kata lain perkenalan, ya. Jadi di unit ini kita akan mempelajari bagaimana orang Arab itu mengucapkan atau memberi penghormatan kepada orang lain dan bagaimana orang Arab itu saling mengenal. Ungkapan-ungkapan apa yang digunakan oleh orang Arab ketika mereka itu melakukan perkenalan. Nah, di dalam at-tahiyatu wa ta'aruf di sini terdapat dua hiwar, ya, dua percakapan. Yang dimana dua percakapan ini sebenarnya sama, cuman dibedakan di hiwar yang pertama itu antara laki-laki dan di hiwar yang kedua antara perempuan. Nah, di hiwar yang pertama itu ada hiwar antara Muhammad dan Ibrahim. Ya. Di sini sebelum kita masuk kepada hiwar, ana akan membacakan terlebih dahulu hiwar dan antum bisa mengikuti apa yang ana baca. Taib, ana akan mulai hiwarnya. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad. Masmuk? Ismi Ibrahim. Min aina ant? Ana min Indonesia. Wa min aina ant? Ana min As-Saudiyah. Hal anta Indonesi? Naam. Ana Indonesi. Hal anta Saudi? La. Ana Sudani. تشرفت بلقائك وأنا كذلك إلى اللقاء مع السلامة. طيب, di sini Ana akan mengulangi lagi sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad. Masmuk? Ismi Ibrahim. Min aina ant? Ana min Indonesia. ومن أين أنت؟ أنا من السعودية. هل أنت إندونيسي؟ نعم أنا إندونيسي. هل أنت سعودي؟ لا أنا سوداني. تشرفت بلقائك وأنا كذلك إلى اللقاء مع السلامة. طيب, mungkin antum sekarang bisa membuka mikrofonnya masing-masing dan antum bisa tampilkan wajah antum masing-masing supaya Anda bisa melihat wajah antum semua. Ayo. Abu Dania, tidak ada kameranya ya? Masya Allah. Baik, sekarang antum dengarkan ana, kemudian antum ikuti ana. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Masmuk. Masmuk. Ismi Ibrahim. Ismi Ibrahim. Min aina ant? Min aina ant? Ana min Indonesia. Ana min Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Ana min Ana min Indonesia. Indonesia. Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Wa min aina ant? Wa Wa min aina ant? Ana min As-Saudiyah. Ana min Saudiyah. Ana min As-Saudiyah. Ana min Saudiyah. Hal anta Indonesi? Hal Hal anta Indonesi? Na'am. Na'am. Ana Indonesi. Ana Indonesi. Hal anta Saudi? Hal Hal anta anta Saudi? La. La. Ana Sudani. Ana Sudani. تشرفت بلقائك. Tasharraftu biliqa'ik. وأنا كذلك. Ana kadzalik. إلى اللقاء. Liqa. مع السلامة. Ma'assalamah. طيب. Jadi nanti ketika kita akan belajar hiwar, ikhwan, nanti kita akan seperti ini. Nanti anak akan bacakan hiwarnya, kemudian antum mendengarkannya, kemudian nanti antum akan mengikuti anak. Ya, anak baca, kemudian antum mengikuti. Nah, setelah ini coba kita untuk mendengarkan satu persatu, ya, kita pasangan, ya, satu persatu membaca hiwar yang ada di hiwar yang pertama. Tayyib, kita mulai dengan Akh Abu Faqih dengan Akh Iqbal. Akh Abu Faqih menjadi Muhammad dan Akh Iqbal menjadi Ibrahim. Baik, tafadhal. 1 2 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad. Masmuka? Ismi Ibrahim. Min aina ant? Ana min Indonesia. Wa min aina ant? Ana min Saudiyah. Hal anta Indonesi? Naam. Ana Indonesi. Hal anta Saudi? La. Ana Sudani. Tasharraftu biliqa'ik. Wa ana kadzalik. Ila liqa. Ma'assalamah. Baik, ahsantuma. Tadi coba dilihat Abu Faqih. Nah, itu tadi antum bilang ana min Indonesia, ya. Jadi di dalam kita berbicara bahasa Arab itu tetap diterapkan yang namanya penggunaan mad. Ya, karena ketika kita salah di dalam penggunaan mad itu bisa nanti terjadi perubahan arti. Ya. Jadi min Indonesia. Coba Indonesia. Ayo. Ana min Naam. Ana min Indonesia. Terus juga supaya bahasa Arab kita terlihat bagus, kita harus melatih juga makharijul huruf. Supaya huruf yang keluar dari lisan kita itu huruf-huruf Arab. Jadi orang biasanya kelihatan bahasa Arabnya bagus, itu tergantung pada makharijul hurufnya. Jadi kalau seandainya makharijul hurufnya kurang, biasanya bahasa Arabnya terlihat kurang.
Ya. Jadi pengucapan huruf itu juga menentukan di dalam baik atau tidaknya seseorang di dalam berbahasa Arab. Ya. Kemudian untuk Akh Iqbal juga dan Akh Abu Faqih tadi, ketika antum mengucapkan ketika dikata hal anta Indonesi, itu harus ada semacam nabrah, ya, tarikan Indonesi, si, jangan Indonesi. Kalau Indonesi itu yakni ya biasa, ya sukun. Kalau ya tasydid itu ada tarikannya. Seperti yang ada pada kata iyyaka. Ya. Hal anta Indonesi, si. Coba Akh Iqbal, hal anta Indonesi? Hal anta Indonesi? Si. Si. Aha. Hal anta Indonesi? Coba sekali lagi. Hal anta Indonesi? Naam. Coba, hal anta Saudi, Akh Abu Faqih? Hal anta Su'udi? Naam. Sekali lagi. Hal anta Su'udi? Naam. Ya. Harus ada semacam tarikan di akhir. Saudi, Sudani, ya, seperti itu. Dan ketika berbicara bahasa Arab itu ketika berhenti sama seperti kita membaca ya Al-Qur'an atau yang lain, diwakafkan, disukunkan. Walaupun dihidupkan tidak ada masalah. Seperti tadi Akh Abu Faqih mengatakan mas muka, boleh mengatakan mas muka, tapi biasanya kalau orang Arab berbicara dia mensukunkan huruf terakhirnya. Masmuk. Masmuk. Coba Ustaz Abu Faqih. Masmuk? Ayo, masmuk. Masmuk? Nah, mumtaz. Terdengar ada hamas, ada udara yang keluar dari huruf kaf. Ini juga penting, ya. Makanya Anda tadi mengatakan bahwasanya makharijul huruf di sini harus kita perhatikan. Ketika huruf kaf berarti harus ada udara. Masmuk. Tapi kalau dibaca masmuk, nah itu masmuk, nah itu kurang pas, kurang enak didengar. Tapi kalau dikatakan masmuk, nah itu terdengar, ya, dia itu lebih Arab, ya. Tayyib. Sekarang kita dengarkan dari saudara Abu Dania dan Arya Surya. Ustaz Abu Dania menjadi Muhammad dan Ustaz Arya Surya menjadi Ibrahim. Tafadhal. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Ayo. Ismi Muhammad. Masmuk? Ismi Ibrahim. Min aina La. an? Ismi Ibrahim. Ismi Ibrahim. Min aina an? Ana min Indonesia. Wa min Ana aina an? min Indonesia. Ana min Indonesia. Wa min Sia. aina? Sia. Sia. Ulangi lagi. Wa min Ana min Ana Indonesia. min Indonesia. Wa min aina an? Ana minal Suudi. Hal Ana anta? minas Saudiyah. Ana minas Saudiyah. Hal anta Indonesia? La. Hal anta Indonesi? Hal anta Indonesi? Naam, ana Indonesi. Hal anta Saudi? La, ana Sudani. Ana Asal- Sudani. Ana Sudani. Sudani. Ana Sudani. Nah, la. Tasarraf- Ana Sudani. La, ana Sudani. Tasarruf Sudani. Sudani. Nah, lanjut. Tasarraftu biliqa'ik. Tasarraftu biliqa'ika. La. Tasharraftu biliqa'ik. Tasarraftu biliqa'ik.
La, turun. Tasyarraftu biliqa'ik. Tasarraftu biliqa'ik. Nah, jadi kalau seandainya memberikan pernyataan, turun nadanya. Tapi ketika bertanya, naik. Masmuk. Nah, tasyarraftu biliqa'ik. Tasarraftu biliqa'ik. Wa ana kadzalik. Ila liqa. Ilal liqa. Ma'assalamah. Ila liqa. Ma'assalamah. Tayyib, mumtaz. Jadi dilatih kembali ya. Sambil diulang-ulangi. Jadi yang belum belajar makharijul huruf, ya coba belajar mulai mendengar di YouTube juga banyak ya tentang makharijul huruf. Karena itu menentukan nanti kepada cara pengucapan ya dan suara yang terdengar. Tayyib, sekarang Ustaz Muhammad Faiz, aina anta? Aywa, Fi mumtaz. fi Malang. Fi Malang, mumtaz. Sekarang antum sama ana. Nah, Ustaz. Tayyib, antum Muhammad, ana Ibrahim. Faddal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad. Masmuk? Ismi Ibrahim. Min aina ant? Ana min Indonesia. Wa min aina an? Ana min as-Saudiyah. Hal anta Indonesi? Naam. Ana Indonesi. Hal anta Saudi? La, ana Sudani. Tasharraftu biliqa'ik. Wa ana kadzalik. Ila al-liqa'. Ma'assalamah. Tayyib, mumtaz. Nah, sekarang antum bisa lihat di bawah semuanya ada al-mufradat. Ya, al-mufradat ini artinya kosakata. Jadi di dalam kotak ini berisi kosakata yang ada di atas atau di hiwar yang pertama tadi. Ya, ismuka itu artinya namamu. Ya, tapi digunakan untuk laki-laki. Ya, masmuk berarti siapa namamu? Ya. Ismi itu artinya namaku. Ya. Kemudian Indonesia itu artinya negara Indonesia, ya negara kita. Indonesi itu artinya orang Indonesia tapi laki-laki. As-Saudiyah artinya negara Saudi Arabia. Saudi itu artinya orang Saudi laki-laki. As-Sudan itu negara Sudan. Sudani itu artinya orang Sudan, ya, laki-laki. Ilal liqa itu artinya sampai jumpa. Ma'assalamah itu artinya juga sampai jumpa atau selamat tinggal. Yani ketika seorang ingin berpisah, orang Arab mengucapkan ilal liqa, sampai ketemu lagi atau sampai jumpa. Ma'assalamah, selamat tinggal, seperti itu. Ya. Coba antum lihat ke atas. Ya, assalamualaikum waalaikumsalam. Ini yang disebut at-tahiyyah di dalam ya bahasa Arab. Ya, kalau dikatakan hayyi yakni artinya suruh ucapkan assalamualaikum, ya. Makanya dalam Quran dikatakan idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw mithliha, kata Allah, ya. Apabila kalian diberi penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Penghormatan yang dimaksud adalah perkataan assalamualaikum. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, balas dengan yang semisalnya waalaikumsalam atau lebih baik, yaitu dengan tambahan warahmatullah wabarakatuh. Ya, seperti itu. Kemudian ismi Muhammad sampai ke bawah itu perkenalan. Ya. Orang Arab ketika dia berkenalan, dia mengucapkan ismi Muhammad. Ya, namaku Muhammad. Kalau bertanya nama orang, masmuk. Ini siapa namamu? Jawabannya ismi Ibrahim. Kemudian ketika seorang berkenalan juga biasanya tanya asal. Bahasa Arabnya min aina ant? Ya, dari mana kamu? Ya. Artinya ketika seorang baru bertemu, pertanyaan dia dari mana kamu ini maksudnya asal.
Ya. Ya, ana min Indonesia, aku dari Indonesia. Ana min Malang, aku dari Malang. Ana min Surabaya, aku dari Surabaya, ya. Tapi kalau seandainya kita ini teman atau sudah tahu asalnya dari mana, berarti min aina ant menanyakan tempatnya, dari mana kamu? Misal, min aina ant, dari mana kamu? Ana minal hammam, aku dari kamar mandi. Bukan tanya ana min Indonesia, bukan. Ya, kalau yang sudah kenal, pertanyaan min aina anta itu nanyakan asal atau berasal dari mana? Ya, kamu dari mana gitu. Ya. Kemudian wa min aina ant, dan dari mana kamu? Ana minas Saudiyah. Aku dari negara Saudi. Hal anta Indonesi? Apakah kamu orang Indonesia? Ya. Di sini kalau kita perhatikan Indonesi dengan Indonesia mirip. Ya. Kalau ya alif itu negara, tapi kalau ya tasydid di belakang sin itu orang. Ya. Atau sebenarnya dalam bahasa Arab disebutnya ya nisbah. Ya penisbatan. Jadi ketika ada sebuah kata kemudian diberikan ya tasydid di belakangnya, menjadi sesuatu itu dinisbatkan kepada kata yang ditambahkan ya. Ya. Misal orang bermadhab Syafi'i, maka dikatakan Syafi'iyun. Hambaliyun, itu sama. Hambaliyun nisbat kepada hambal. Ya. Misal lagi misal kita dalam PR, bahasa Arabnya al-wajibul manzili, yaitu kewajiban yang sifatnya rumah, penisbatan kepada rumah. Nanti kita akan pelajari kalau seandainya nanti antum lanjut pada program ini. Nanti anak akan lebih jelaskan lagi, lebih jelas ya nisbah, ya. Jadi Indonesia orang Indonesia, ya, atau yang dinisbatkan kepada Indonesia. Oke. Naam ana Indonesia, ya aku orang Indonesia. Hal anta Saudi? Apakah kamu orang Saudi? La, tidak, ya. Ana Sudani, aku orang Sudan, ya. Tasyarraftu biliqa'ik. Ya, tasyarraftu biliqa'ik ini kalau diartikan secara harfiah, ya, secara kata artinya aku menjadi mulia dengan bertemu denganmu. Ya, tapi kalau dalam bahasa santainya artinya aku senang bertemu denganmu. Itu lebih tepat, lebih nyambung, ya. Karena kalau kita dapatkan kadang ada ungkapan dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan harfiah nggak cocok. Perlu diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sesuai dengan bahasa kita. Tasyarraftu biliqa'ik itu kalau kita terjemahkan secara harfiah, aku menjadi mulia dengan bertemu denganmu. Ya, tapi kalau kita artikan secara santai artinya aku senang bertemu denganmu. Wa ana kadzalik artinya dan aku begitu juga. Yani aku juga senang bertemu denganmu. Ilal liqa itu artinya ke pertemuan. Ya, ini kalau diartikan secara harfiah. Tapi secara secara bebas artinya sampai bertemu lagi atau sampai jumpa. Ma'assalama artinya bersama keselamatan kalau secara harfiah. Tapi kalau secara bebas artinya selamat tinggal atau bisa juga sampai jumpa. Ya. Ada beberapa ungkapan dalam bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, kata per kata. Ya, kalau diterjemahkan secara kata per kata itu jelek. Ya, perlu diterjemahkan sesuai dengan yang terbiasa digunakan atau arti yang ada di dalam bahasa orang lain seperti bahasa Indonesia. Ya, harus diterjemahkan sesuai dengan yang digunakan di dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Baik, mungkin ini ya yang bisa Anda jelaskan pada malam ini karena kita tidak bisa terlalu lama karena kita perlu memberikan waktu untuk pertanyaan. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dari antum. Fadhal. Tafadhol yang mau bertanya ke Ustadz Rozi, langsung saja. Sudah jelas materinya?
Insyaallah sudah Ustaz. Jelas, Insya Masya Allah. Insyaallah, Ustaz. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ana yang akan nanya berarti. Paham, Ustaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Ana yang nanya. Baik, Abu Dania. Abu Ya, Dania. Ustaz. Ya. Nah, antum sebelumnya pernah belajar bahasa Arab? Pernah Pak Ustaz. Belajar kitab apa, kalau boleh tahu? Durusul Lugha aja Pak. Durusul Lugha, Masya Allah. Sudah sampai jilid berapa? Baru satu Pak Ustaz. Baru Oh, jilid Masya Allah, Masya Allah. Berarti ini materi mudah ya? Enggak juga Pak Ustaz. Nah, Hah? alhamdulillah. Boleh Ana tanya sama antum? Fadol. Apa dalam bahasa Arab itu apa? Ma. Ma. Berarti masmuka itu apa namamu? Siapa namamu? Oh, siapa dalam bahasa Arab apa? Man. Man. Nah, Ya. di sini kenapa kok bukan manis muka? Apa? Kok mas muka? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Tidak apa. Kenapa di mas muka kalau kita artikan secara harfiah apa namamu? Tapi ketika diterjemahkan jangan diterjemahkan apa namamu, tapi siapa namamu. Karena itu penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Ya. Kenapa di sini tidak menggunakan man? Manis muka. Karena isim itu kan kata benda. Aywa, sahih. Isim itu kata benda. Maka kata tanya yang dipakai adalah ma. Sedangkan man digunakan untuk apa, Abu Dania? Man untuk orang. Aywa, man untuk orang. Ya. Man yadkhul, siapa yang masuk? Saya lihat. Jawabannya Muhammad. Nah, itu baru benar. Ya. Man digunakan untuk menanyakan orang. Tapi nanti ketika kita menerjemahkan masmuk, jangan diartikan apa namamu, tapi siapa namamu. Nah ini, penerjemahan itu beda. Ya, ada seni khusus yang memang perlu ini. Perlu latihan penerjemahan ini. Ya. Baik. Kemudian Mas Arya sekarang. Siap Ustaz. Apakah dalam perkataan biasa qalqalah itu digunakan? Seperti Ibrahim kita bilang Ibrahim. Hah? Kira-kira qalqalah dipakai enggak? Seperti tadi Ustaz Muhammad Faiz dia mengucapkan tadi ada sebentar tadi ada qalqalah tadi. Ya kalau enggak salah Ibrahim, yaitu itu ada enggak tadi Ustaz Muhammad Faiz mengatakan ismi Muhammad. Muhammad. Yang benar Muhammad atau Muhammad. Ismi Muhammad. Mantul atau tidak? Enggak Ustaz. Tidak mantul. Tidak Ustaz. Berarti orang yang mengatakan Muhammad salah. Kurang tahu juga Ustaz, baru belajar ya Ustaz. Sebenarnya penggunaan qalqalah itu yang wajib di dalam Quran. Kalau di dalam Quran wajib. Tapi kalau di dalam perkataan atau perkataan biasa, maka qalqalah itu boleh digunakan. Artinya tidak salah. Tapi yang benar adalah tanpa qalqalah. Ismi Muhammad. Tapi kita harus belajar makharijul huruf sebagaimana yang Anda katakan tadi.
Sehingga harus berakhir pada dal, bukan pada ta. Ismi Muhammad. Mad, bukan mat. Bukan mad. Muhammad. Mamat itu orang Indonesia. Muhammad itu orang Arab. Ya, Muhammad. tayyib. Muhammad. Nah, Muhammad. Yani, jadi lidah berhenti pada pada makhraj huruf dal. Muhammad. Bukan Muhammad. Itu ta, ya, Muhammad. Mamat. Ya. Sama seperti kita mengucapkan Indonesi. Itu harus ada tarikannya. Indonesi. Ya. Nah. Tayyib. Sekarang Ustaz Abu Faqih. Maaf Ustaz, Abshir. Ayo. Tadi ya yang ada di belakang kata Indonesi itu disebut ya apa? Apa dia? Sepertinya anak kelewatan Ustaz, keterangannya Ustaz. Oh, kelewatan. Disebutnya yaun nisbah. Yaun nisbah. Dari sudah jadi bahasa Indonesia nisbah ini. Nisbah artinya nisbat. Ya, nisbat kalau bahasa kita. Maksudnya yaun nisbah ini ya yang ketika bersambung dengan sebuah kata menjadikan kata itu bernisbat kepada ya makna daripada kata yang ada ya-nya itu. Ya, bersifat. Ya, bersifat. Seperti Indonesi berarti apa? Orang yang dinisbatkan kepada negara Indonesia. Gitu ya. Mungkin contoh yang lain. Seperti orang yang atau mungkin antum pernah kalau yang di Malang itu ada syekh namanya Uthman Al-Makki. Itu nisbat kepada kota Mekkah. Makki, ini berasal dari kota situ. Ya, kota Mekkah. Atau di madhab itu yang ada Hanafi, ya, Hambali. Hanafi nisbat kepada Abu Hanifah. Hambali nisbat kepada Ahmad ibnu Hambal. Ya. Kemudian Maliki itu nisbat kepada Al-Imam Malik. Ya. Ini ya-nya menisbatkan. Ya, penisbatan namanya. Nanti penjelasan lebih panjangnya di pelajaran berikutnya insyaallah. Baik. Kemudian Ustaz Iqbal. Tasharraftu biliqa'ik. Apa artinya? Sebuah kehormatan bisa bertemu. Ya, sebuah kehormatan bagiku telah bertemu dengan Nah, Ustaz. bukan. Iya, sebuah kehormatan bagiku bertemu denganmu. Oke, itu secara harfiah. Tapi kalau secara bebas, terjemah secara bebas apa artinya? Senang bertemu denganmu. Aywa, aku senang bertemu denganmu, gitu ya. Kalau bahasa kita, ya. Jadi karena penerjemahan itu tidak bisa dilakukan secara letterlek, ya, secara harfiah. Kadang kalau diterjemahkan secara harfiah itu tidak nyambung. Makanya kadang harus diterjemahkan dengan yang lumrah digunakan dalam bahasa tersebut. Ya. Kalau ilal liqa, Ustaz Muhammad Faiz, apa artinya? Sampai jumpa. Nah, ya, sampai jumpa artinya. Ilal liqa. Ya. Tayyib. Atau mungkin ada pertanyaan dari ikhwah sekarang. Terbesit pertanyaan. Tanya Ustaz, Naam. Su'ud Tafadhal. dengan Sa'ud itu apa sama Ustaz? Anda pernah dengar Sa'ud? Sebentar, yang nanya ini siapa? Faiz. Ustaz Muhammad Faiz. Tidak kelihatan mukanya soalnya. Sa'ud dengan Su'ud. Nah Ustaz. Apakah sama? Nah.
Beda ya. Kalau sebenarnya yang untuk kalau negaranya namanya As-Saudiyah. Saud itu nama orang. Ya. Saud atau Suud ya. Sebenarnya boleh dibilang sama. Sebenarnya Saud atau Suud ini jamak dari kata Sa'ad. Sa'dun. Suud jamaknya. Nah, Kenapa dinamakan negara Saudiyah? Ya, karena nisbat kepada pendirinya. Pendirinya namanya Muhammad ibnu Su'ud. Dinamakan negaranya As-Saudiyah. Ya, As-Saudiyah. Jelas Ustaz Muhammad Faiz? nah, tapi orang Indonesia nyebutnya Saudi Arabia. Di Saudi. Kalau di Indonesia ya nama penyebutannya Saudi Arabia. Nah, Ustaz. Kalau nama negaranya aslinya Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Kerajaan Arab Saudi. Nah, Ustaz. Fahim tuh. Baik. Masya Allah. Jayid. Ada lagi pertanyaan? Wadah. Taif, kalau begitu Ana kembalikan ke moderator. Jazakallahu khair Ustaz Rozi. Sebelum ditutup mungkin Ustaz Rozi menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari materi kali ini. Tafadhal. Taif. Jadi materi yang pertama ini yang kita pelajari ya judulnya itu penghormatan ya dan perkenalan atau lebih tepatnya mungkin salam dan perkenalan ya. Jadi di unit ini atau di hiwar yang pertama ini kita belajar bagaimana cara kita melakukan penghormatan di dalam ya, atau melakukan penghormatan yang biasa digunakan oleh orang Arab ya. Orang Arab kalau melakukan penghormatan dia mengucapkan salam ya sebenarnya yang di dalam agama kita sebenarnya ya yaitu assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Dan kalau berkenalan ya biasanya sebagaimana yang juga berjalan di negeri kita kalau orang berkenalan nanya nama dan juga nanya tentang dari mana asalnya. Ya. Ya makanya dalam bahasa Arab menanyakan nama itu pertanyaannya adalah masmuk. Jawabannya ismi, sebutin namanya. Ya. Kalau untuk menanyakan asal itu min aina ant, ya, dari mana kamu? Jawabannya ana min, sebutin negaranya. Kemudian kalau di hiwar ini disebutkan hal anta Indonesia, apakah kamu orang Indonesia? Padahal berasal dari Indonesia. Karena biasanya kenapa ditakkid lagi? Karena belum tentu orang yang berasal dari suatu negara berarti dia orang situ. Kadang orang dari luar tinggal di negara kita, tapi dia ternyata bukan orang Indonesia. Makanya ditakkid lagi di sini. Makanya di pertanyaan yang kedua, hal anta Saudi? La, ana Sudani. Tidak, aku orang Sudan. Gitu ya. Karena dia tinggal di Saudi tapi dia bukan orang Saudi. Dia berasal dari negara Saudi tapi bukan orang Saudi. Terus di sini juga kita belajar tentang bagaimana kita mengungkapkan aku senang berjumpa denganmu. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, nice to meet you. Ya. Bahasa Arabnya tasyarraftu biliqa'ik. Ya. Misal nice to meet you too wa ana kadzalik kalau dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ingin berpisah orang Arab bilang illiqa atau menggunakan ma'assalamah. Ilal liqa ini boleh kita jawab dengan ilal liqa dan boleh kita jawab dengan ma'assalamah. Ya sama. Ya dua-duanya sama. Ya, dan mungkin yang perlu ditekankan di sini buat ikhwah semua, ana ingin sedikit menyampaikan tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Ya. Belajar bahasa Arab ini itu kalau bagi kita umat Islam itu sangat penting, ya.
Kenapa? Karena melalui bahasa Arab ini kita bisa mengerti syariat atau syariat agama kita. Karena sebagaimana kita ketahui semua bahwasanya agama kita itu mempunyai kitab Al-Quran, yang dimana kitab Al-Quran ini berbahasa Arab. Maka tidak ada jalan untuk mempelajarinya kecuali dengan kita belajar bahasa Arab. Ya, kemudian yang kedua juga hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu juga berbahasa Arab. Maka tidak ada jalan untuk mempelajarinya kecuali dengan bahasa Arab. Dan orang-orang yang datang yang setelahnya yang menjelaskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah juga menjelaskannya dengan bahasa Arab. Ya. Maka belajar bahasa Arab itu merupakan jalan supaya bisa kita memahami syariat agama kita. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ta'allamu al-lughata al-arabiyyah fa innaha min dinikum." Katanya, pelajarilah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agamamu. Di riwayat yang lain mengatakan, "Fa innaha juz'un min dinikum." Maka sesungguhnya bahasa Arab itu bagian daripada agamamu. Kuncinya agama Islam itu ada di bahasa Arab. Ya. Dan cukup bagi bahasa Arab itu kemuliaan karena bahasa Arab itu menjadi bahasanya Al-Quran dan jadi bahasanya Nabi SAW. Ya, ada kaidah mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu bergantung kepada kemuliaan yang diilmui. Ilmu apa yang diilmui atau pembahasannya. Ketika Al-Quran berbahasa Arab dan hadis juga berbahasa Arab, maka hal itu cukuplah menjadi kemuliaan bagi bahasa Arab. Ya. Jadi mau antum belajar di sini atau di luar, ya tetaplah antum belajar bahasa Arab. Tapi mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz Rozi atas ilmunya. Terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dalam kelas percobaan online ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materi berikutnya, akan ada kelas reguler atau kelas lanjutan. Untuk informasi detailnya dan tanya jawab perihal kelas akan disampaikan melalui grup WA. Pastikan antum selalu memantau grup WA untuk mendapatkan update dan jadwal pembelajaran yang terbaru. Semoga antum mendapatkan manfaat besar dari sesi ini. Kami sangat berharap dapat bertemu antum di kelas-kelas berikutnya. Kami juga minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.